Shalom semua warga kerajaan. Pertanyaan pertama, what is the greatest force on earth? Maksud saya lebih jelas lagi tentang tenaga penggerak. Ada yang berkata sekarang banyak mobil, ada yang pakai bahan bakar, bensin, ada yang hybrid, ada yang listrik. Penggeraknya apa yang paling hebat? Dan firman Tuhan menunjukkan penggerak yang terhebat adalah compassion. Saya sering katakan, make compassion your compass in your life. Jadikan compassion itu kompas dalam hidup saudara. Kalau tidak digerakkan compassion, ya bisa mungkin cuma dari kita. Kita lihat Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Dia berkeliling ke kota dan desa, dia memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan surga. Akibat memberitakan Injil kerajaan surga, akan ada apa? Tanda heran, kesembuhan, kelepasan. Ayat 36 dari Matius 9, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Apa yang dibutuhkan dunia ini? Gembala-gembala, shepherds. Maksud saya gembala bukan pendeta. Pendeta pun bukan istilah Alkitab ya. Pastor, pemberi makan kepada gembala. Karena itu dia bilang tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja itu bukan mereka yang bertugas di gereja, bukan saudaraku ya. Lebih daripada itu dunia, the world, dunia inilah saudaraku, the field. The field is not bukan di antara gedung gereja. Minta pada Tuhan yang mempunyai tuayan, the Lord of the harvest. Apa yang kita mau minta? Kita minta compassion. Sebab kalau mobil tidak ada bahan bakarnya tidak bergerak. Tetapi untuk bergerak menjangkau yang the lost, the hungry, orang-orang yang menderita. Sebab compassion itu bahasa aslinya splanchnizomai. Artinya ada kekuatan yang di dalam kita yang tidak mungkin bisa lepas kecuali disalurkan. Itulah kasih Tuhan. Dan ini kepada orang-orang yang menderita. Di dalam cerita ini tentang orang-orang yang terlantar seperti domba tak bergembala. They don't know what to do. And they don't know where, dari mana mereka dapat pertolongan. Mau kemana? Mau apa? Tidak tahu. Itulah untuk itu Kristus datang. Dan Injil kerajaan memberitakan Sang Raja telah datang. Dan kita sebagai perwakilan kerajaan Allah, bukan pekerja gereja. Kalau mau saudaraku berkelanjutan, pastikan digerakkan compassion. Kenapa saya pergi ke Bali? Compassion. Not just a good thought, bukan cuma ide bagus. Saya melayani Tuhan akhir tahun ini 47 tahun by His grace. Apa yang membuat kita bergerak? Usia saya baru 75, masih remaja saudara ya. Belum 100. Tetapi yang menggerakkan kita, the compassion of God. Splanchnizomai. Ketika melihat itu tidak mungkin saudaraku kalau tidak menangis melihat penderitaan mereka. More than sympathy, more than empathy, ini compassion. Karena itu dia tinggalkan sorga saudaraku yang disembah para malaikat. Memilih hidup yang dituduh sesat dan sebagainya. Kalau saya baca sebelumnya, orang Farisi berkata dia digerakkan oleh kuasa setan. No, dia digerakkan oleh kasih daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi jalan keluarnya tidak mungkin cuma Yesus sendiri. Mari kita berdoa supaya serahkan diri untuk menjadi laborers di dalam harvest field yang besar ini. Mereka terlantar, tidak tahu mesti kemana. Mereka membutuhkan shepherds. God bless you. Laborers in the kingdom. God bless you all. Amen. Shalom sekali lagi. Shalom. Baik, kita tahu bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena belas kasihan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami datang pagi hari ini. Kembali kami ingin masuk ke hadirat-Mu. Menaikkan nyanyian syukur kami. Biarlah nyata
kasih setiamu dalam kehidupan kami. Biarlah nyata bahwa kami begitu mengasihi Engkau. Walaupun tidak dapat diukur sebagai besar kasih-Mu dalam kami. Tetapi kami tahu Engkau menanti-nantikan kami datang menghampiri-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu.
mulutku kan. Mari jemaat Tuhan, nyatakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Naikkan rasa syukurmu, naikkan pujian syukurmu, naikkan sembahmu bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, selalu puji dan angkat tanganku. Yesus kemuliaan bagimu.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita sudah bangkit? Siapa yang percaya bahwa kita sudah dilepaskan? Siapa yang percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darah anak domba? Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa
kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Apa? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh apa? Oleh kesaksian kita. Siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh sekali lagi. Domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh apa? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Siapa yang percaya oleh darah anak domba kita sudah diselamatkan? Wuh. Kuasa maut telah dipatahkan. Telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah
ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mangklah dipatahkan, lebih dari pemenang. Imani bahwa kita lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mangklah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mangklah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mangklah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Segala puji dan kemuliaan Allah bagi. Saatnya kita beri yang terbaik, persembahan untuk Raja yang sudah dibangkitkan. Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan nanti melalui amplop persembahan yang sudah disediakan oleh Aser. Mungkin bagi yang belum silakan angkat tangan biar dilayani oleh Aser. Ya. Bapak Ibu juga nanti bisa memberikan persembahan melalui QR yang ada di depan Bapak Ibu. Nah, untuk melandasi persembahan kita hari ini, kita akan sama-sama membaca 2 Korintus 9 ayat ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, segala puji dan kemuliaan hanya milik-Mu. Terima kasih karena kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih tidak terbatas berkat-berkat yang melimpah untuk hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan dan perbuatan kasih-Mu untuk hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Kami boleh bangga menyebut Engkau Tuhan. Kami boleh bangga memiliki Allah yang hidup.
dan hidup kami dijamin Tuhan. Dan Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan, Kau izinkan kami memberikan persembahan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Kiranya Engkau terima Tuhan dan berkenan menjadi persembahan Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mengucap terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan dan memberkati mereka berkat-berkat yang berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh pakai persembahan ini Tuhan melalui bendahara kami Tuhan. Dan dikelola dengan baik untuk kemuliaan dan untuk kebesaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap jemaat yang hari ini hadir Tuhan. Jemaat yang hari ini merindukan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Kau berkati mereka satu persatu Tuhan. Mereka boleh datang dan mereka boleh meninggalkan tempat ini tidak sama lagi Tuhan. Karena mereka boleh berkelimpahan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Berkat-berkat yang dari surga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan yang terbaik di kotak persembahan di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sungguh ku bersyukur hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari jemaat kekasih, kita naikkan pujian. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan.
bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan. Aku ada karena dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik Karena Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami, semuanya bersama Yesus. ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Benar Tuhan, seperti nyanyian bahwa kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah senantiasa setiap kami menyadari bahwa kasih-Mu yang sungguh besar dan melimpah di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Kami tidak mengizinkan kuasa apapun yang bekerja pada pagi hari ini, tetapi kami hanya mengizinkan kuasa Allah Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami terus belajar dan hidup kami diubahkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dan kami berterima kasih untuk kekuatan yang baru, nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tidak ada artinya di hadapan-Mu, tetapi ketika Engkau melayakkan, Kau jadikan pribadi yang berharga dan menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap sama-sama katakan, amin. Terima kasih untuk tim PAW luar biasa pada pagi hari ini. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa kalaupun sampai dengan hari ini saya bisa berdiri di tempat ini juga bukan karena kehebatan atau kekuatan saya, tetapi saya yakin itu semua karena belas kasihan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi sharing firman Tuhan di pagi hari ini.
Saya percaya bahwa semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalaupun saya bisa berbicara, saya percaya itu pun karena Allah Roh Kudus yang memampukan saya ada di tempat ini. Karena saya berdiri di depan para orang tua yang luar biasa, bahkan orang-orang yang hebat juga yang ada di tempat ini. Tetapi pagi hari ini izinkan saya untuk boleh membagikan apa yang juga sudah saya alami bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami yang namanya kejatuhan. Setiap kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bahkan kadang kita berpikir bahwa kita ini tidak layak. Tetapi kabar baiknya untuk kita semua, kalau Tuhan senantiasa memperlakukan kita bukan berdasarkan kegagalan kita, amin. Tetapi Dia memperlakukan kita berdasarkan belas kasihan Tuhan. Dan saya yakin ketika pernahkah kita berpikir, mengapa kita masih ada, diberikan kesempatan sampai dengan hari ini. Dan saya percaya juga bukan karena kita selalu benar, bukan juga karena kita sudah melayani Tuhan, tetapi karena belas kasihan Tuhan yang masih bekerja sampai dengan hari ini, bergerak di dalam kehidupan saya, bahkan Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang sanggup mengubahkan, bukan hanya mengubahkan pribadi orang-orang tertentu, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan setiap pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Jika hidup kita diukur hanya dari kesalahan kita, mungkin tidak ada satupun dari kita yang layak sampai dengan hari ini berdiri. Tetapi kita masih hidup diberikan kesempatan karena belas kasihan Tuhan lebih besar daripada setiap kegagalan yang kita alami. Betapa panjang dan lebarnya, luasnya kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Dan saya bersyukur bahwa hari ini saya boleh diberikan kesempatan. Saya mau menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saya. Bahwa saya yakin bahwa belas kasihan Tuhan itu mengubahkan. Dengan tema yang boleh saya berikan pagi hari ini bahwa sesuai dengan bulan ini berbicara tentang compassion, yaitu belas kasihan. Bagaimana kita percaya bahwa belas kasihan Tuhan adalah sifat yang penuh kasih, yaitu sifat Allah. Dia penuh pengampunan dan belas kasihan Tuhan bukan sekedar rasa kasihan. Tetapi kasih yang aktif, kasih yang tetap memilih kita bahkan saat kita tidak layak. Puji nama Tuhan, saya sedikit grogi ya karena luar biasa. Tapi saya yakin bahwa setiap kebaikan Tuhan itu Dia melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu. Bahwa belas kasihan Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan di sini saya bersyukur bahwa kasih-Nya diwujudkan melalui pengampunan dosa, penyelamatan dan tindakan yang nyata yang sudah Tuhan buktikan Dia mati di kayu salib. Bukan berarti salah di sini adalah setiap kita mungkin melakukan yang namanya suatu kesalahan. Setiap kita mungkin pernah melakukan sesuatu dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi di mana kita yakin bahwa belas kasihan Tuhan itu mampu mengubahkan yang namanya kegagalan setiap dosa. Diubah menjadi suatu belas kasihan yang ada di dalam hati Tuhan. Dan melayakkan dari setiap kita untuk tetap senantiasa datang di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur melalui belas kasihan ini, terkadang mungkin dari setiap kita berpikir bahwa kita harus baik dulu, baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya Tuhan lebih dahulu datang mencari manusia. Ketika kita jatuh, Tuhan tidak menjauh. Ketika kita gagal, Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Bahkan belas kasihan Tuhan selalu membuka jalan untuk kita kembali kepada pribadi Tuhan. Dan saya percaya bahwa belas kasihan Tuhan itu adalah kasih yang turun tangan
saat kita sudah menyerah dalam hidup kita. Sekali lagi saya tekankan bahwa belas kasihan Tuhan itu adalah kasih yang turun tangan saat kita sudah mau menyerah di dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita mengalami sesuatu mungkin di dalam problem kehidupan kita masing-masing. Mungkin saya yang masih muda, ukurannya mungkin masalahnya masih kecil ya. Mungkin orang tua yang sudah berumah tangga atau yang sudah di atas saya pasti prosesnya masalahnya lebih berat. Tetapi di sini saya yakin bahwa belas kasihan Tuhan, Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Belas kasihan Tuhan sanggup membawa kita untuk senantiasa bergantung kepada pribadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, di sini saya boleh menyatakan bahwa mengapa kita perlu memberikan ruang di dalam hati kita. Untuk belas kasihannya bekerja dalam diri kita. Mengapa kita perlu? Karena apa? Kita perlu yang namanya belas kasihan daripada Tuhan. Yang pertama, bisa dibantu Samuel? Oke. Belas kasihan Tuhan sanggup memulihkan dan memampukan dan memberikan kita suatu keberanian. Matius 14 ayat 14, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Pada saat ketika Yesus turun dari perahu, para muridnya terlalu sibuk melihat bahwa Tuhan, ini begitu banyak orang, kita suruh mereka pulang aja karena hari sudah mulai gelap. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan pada saat itu? Tergeraklah hati Tuhan karena belas kasihan. Dia melihat ternyata di situ banyak orang yang sakit. Dan dia lihat di situ ada banyak orang yang lemah. Bahkan ada orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terkadang di sini Tuhan melihat sesuatu yang tidak bisa dapat dilihat oleh manusia. Kita yakin bahwa ketika tergeraklah hati Tuhan, Dia melihat bahwa ternyata banyak orang yang sakit yang perlu ditolong. Banyak orang yang lemah yang perlu ditolong pada saat itu. Kalaupun saat ini Bapak Ibu Saudara semuanya, orang lain tidak mengetahui apa sih yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita terdapat luka di hati kita. Orang lain tidak tahu apa sih yang kita pergumulkan saat ini. Bahkan orang lain tidak tahu tangisan kita saat ini. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan mengetahui apa yang saat ini yang kita gumulkan, apa yang saat ini yang ada di dalam hati kita. Karena Tuhan sanggup melihat sampai kedalaman setiap hati kita masing-masing. Bahwa belas kasihan Tuhan tidak berhenti pada perasaan. Di Alkitab senantiasa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kalimat berikutnya yang selalu diikuti adalah Tuhan sanggup menyembuhkan. Ia sanggup memberi makan banyak orang. Bahkan Dia membangkitkan, mengubahkan. Bahkan Ia selalu memberikan kita sesuatu kebebasan di dalam hidup kita. Di sini izinkan saya juga boleh bersaksi. Saya mengalami belas kasihan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Pada saat saya menjalankan kuliah, saya mengalami sakit banyak banget. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan kok senang sekali ya penyakit itu singgah di dalam tubuh saya. Saya sakit alergi yang itu cukup panjang selama 2 tahun lebih. Dan itu tuh sakit yang buat saya adalah sakit yang saya tidak nyaman karena saya harus mau pergi kuliah, saya harus memakai baju tangan panjang, sweater yang panjang karena sangat sensitif kulit saya pada saat itu. Dokter berkatakan bahwa kamu alergi debu, alergi kecoak, alergi tikus, banyak sekali. Banyak banget alergi yang saya harus jaga diri saya, jaga tubuh saya ini. Kalau ketika saya kena debu pasti ada bentol-bentol besar yang timbul di seluruh tubuh saya.
Pada saat itu saya pun juga kuliah di Jakarta, saya harus bolak-balik Jakarta, Bali. Pada saat Bapak Ibu Saudara semua tahu bahwa Jakarta itu polusinya sangat tidak baik. Tetapi saya melewati, terkadang saya putus asa. Terkadang saya merasa ingin menyerah. Terkadang saya merasa bahwa udah gak mampu. Karena pada saat itu saya adalah salah satu orang muda juga, bukan langsung saya dewasa. Bapak Ibu, saya juga orang muda yang terkadang masih memiliki yang hati ini rasanya putus asa dan mau menyerah saja. Kalau bisa ya sudahlah, buat apa Tuhan ciptakan saya hanya untuk saya ngalamin yang namanya sakit penyakit. Tetapi di mana di situ saya tidak berhenti untuk berharap sama Tuhan. Dan saya juga bersyukur ada orang tua rohani, bahkan kakak-kakak semuanya yang selalu senantiasa mensupport saya, yang selalu mendukung saya, yang selalu mengajarkan saya untuk tetap datang pada kaki Tuhan. Akhirnya saya meminta belas kasihan Tuhan. Saya berdoa, saya minta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan sembuhkan saya. Saya minum obat, tetapi pada suatu titik tertentu saya meninggalkan obat itu. Saya bilang, sudah stop. Saya mau melihat mujizat Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya ketika saya berdoa, saya meminta, saya terus cari wajah Tuhan. Saya meminta belas kasihan Tuhan dan saya mau memberikan hati saya ini untuk Tuhan masuk. Untuk Tuhan senantiasa yang memerintah dalam hati saya. Karena ketika kalaupun saya tidak memberikan ruang di dalam hati saya tidak akan melihat mujizat itu. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Saya pun juga lagi mengalami sakit yang mematikan menurut saya ya. Mungkin Samuel bisa bantu. Nah, pasti bedanya yang di sini sama di sini beda ya. Yang di sini udah gemuk dan segar kemana-mana, depan belakang coba. Bapak Ibu Saudara semuanya. Ketika saya mengalami yang namanya bagi saya adalah sakit yang mematikan, pada saat itu saya kena hormon tiroid yang berlebihan. Di situ Bapak Ibu Saudara semuanya, saya punya berat badan menurun, saya nggak bisa tidur. Bahkan kesadaran pun juga terkadang saya harus sakit, demam, menahan segala sesuatu sakit di seluruh tubuh saya, jantung saya tidak normal, saya pun juga tremor, bahkan keringatnya tuh hampir setiap saat memompa buat setiap energi nggak ada di dalam tubuh saya. Pada saat itu kembali lagi saya bilang, saya ini juga masih muda. Saya bukan orang tua yang sudah harus kuat. Enggak. Saya berhenti untuk memuji Tuhan pada saat itu. Saya lupa kalau Tuhan sudah menolong saya sebelumnya. Itu dia, ketika hati ini tidak dijaga, ketika ini melupakan yang namanya belas kasihan Tuhan, akhirnya apa? Ada lagi sesuatu hal yang datang di dalam kehidupan saya. Di ayat firman Tuhan ini dikatakan, Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya sakit itu lumayan panjang selama 3 tahun. Melewati hari demi hari dan saya tinggal di rumah pemuritan, saya pun melatih tubuh saya ini walaupun lemah, walaupun saya gak mampu, walaupun saya gak kuat, karena saya gak bisa tidur. Orang lain tidur nyenyak, ngorok di sebelah kiri kanan, mata saya tetap terbuka. Bukan ikan ya, mata terbuka tapi mati. Tetapi saya benar-benar melewati hari-hari saya tuh, saya katakan Tuhan, saya menyerah, saya gak sanggup Tuhan. Badan saya perlahan-lahan, dulunya juga gemuk, akhirnya terus turun sampai 43. Dan itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahwa hormon tiroid itu dia bengkak di bagian leher saya. Itu pun juga mengganggu pita suara saya. Dokter pun berkata bahwa harus berhenti nyanyi karena pada saat itu saya terus melayani Tuhan Bapak Ibu. Walaupun saya berkeringatan, tremor, jantung saya memompa dengan lebih kencang. Tetapi saya tetap memilih untuk melayani Tuhan. Saya berhenti melayani sebulan, tetapi di mana hati saya terus terdorong, saya bilang Tuhan, saya mau mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Dan akhirnya dengan kasih Tuhan saya pun mempertanyakan, Tuhan
Saya bukan anak-anak yang nakal pada saat itu. Saya juga bukan anak-anak yang sembarang bergaul. Saya anak yang baik-baik Tuhan. Saya berkeluh kesah kepada Tuhan. Tetapi satu sikap yang terus saya lakukan. Di tempat pemuritan kami ada di dalam suatu ruangan, di situ untuk ruang belajar. Saya selalu pakai ruang itu, ruang komputer, saya selalu datang sama Tuhan, saya berlutut, saya berdoa. Tuhan, kalaupun saya nggak bisa tidur, ya udah saya berdoa aja. Saya berdoa, saya baca firman, walaupun keadaan saya gemetar, walaupun keadaan saya kesakitan. Saya tidak mampu, saya bilang Tuhan, saya pasti dimampukan. Dalam kesakitan saya, akhirnya saya pun juga menulis sebuah lagu. Di lagu itu saya menceritakan apa yang saya alami. Saya katakan, Kau membuat aku tenang, Kau membuat aku kuat, Kau janjikan kemenangan, Engkaulah segalanya. Saya percaya bahwa Tuhan itu segalanya. Dia memberikan saya kekuatan. Saya juga sudah berobat, bahkan dokter bilang harus dioperasi. Kalau enggak bisa. Kamu bisa kapan saja dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena enggak bisa tidur. Bahkan sepertinya tubuh ini terus menurun. Tetapi di situ yang saya percaya ketika saya datang menjerit di hadapan Tuhan dan firman Tuhan dikatakan, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat kepada orang yang memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Bahkan saya percaya Tuhan itu mengenal apa yang kita rasakan saat ini. Pada saat itu ketika saya pun juga berhenti untuk meminum obat. Dan saya percaya bahwa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan saya. Ketika saya katakan bahwa kasih karunia bertemu dengan belas kasihan Tuhan, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Dan suddenly Tuhan membuat seketika sakit saya itu hilang dan lenyap. Tanpa saya dioperasi dan obat pun juga masih banyak saya tidak menyentuh. Ketika saya terus datang sama Tuhan. Dan saya percaya mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan saya dan saya yakin mujizat itu pun terjadi di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalaupun saat ini mungkin yang mengalami sakit, yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, ataupun yang belum menemukan jalan keluar di dalam setiap proses masalah, ataupun hal-hal yang kita gumuli dari tahun ke tahun, mungkin Tuhan belum jawab hari ini. Saya mau katakan bahwa Dia Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang hebat ketika kita datang membuka hati kita. Ketika kita memberikan ruang di dalam hati kita supaya belas kasihan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan sampai dengan hari ini kita semua alami. Amin. Dan saya yakin bahwa penderitaan kita yang tangannya Tuhan Yesus terlalu ulur pada kita. Tangan Tuhan selalu memulihkan kita. Belas kasihan Tuhan selalu ada harapan di titik terendah di dalam hidup kita. Pada saat saya mau menyerah, pada saat saya merasa bahwa udah hopeless, udah selesai hidup saya. Tetapi Tuhan datang memberikan suatu harapan. Tuhan datang memberikan suatu masa depan yang indah. Bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya. Bapak Ibu Saudara semuanya, kalaupun hari ini doa kita belum dijawab, kalaupun hari ini apa yang kita lagi nanti-nantikan, belum juga diberikan jalan keluar. Percayalah bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita meminta belas kasihan kepada Tuhan. Tuhan akan turun tangan dan menolong kita. Amin. Apapun itu, Dia Tuhan yang sanggup. Karena hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Bukan sekedar emosi dangkal atau perasaan kasihan seperti yang sering kita manusia rasakan. Tetapi di sini kita percaya belas kasihan Tuhan adalah Dia memilih berkomitmen. Belas kasihan Tuhan adalah belas kasihan yang penuh dengan
komitmen, bahkan dia sanggup melakukan perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Belas kasihan itu diibaratkan seperti seorang ibu yang mengandung anaknya. Ketika memiliki ikatan batin yang kuat, apa yang dirasakan anaknya boleh juga dirasakan oleh ibunya. Mungkin di sini saya belum mengandung, tapi mungkin ibu-ibu yang sudah pernah mengandung pasti ikut merasakan apa yang bergejolak ketika anaknya mungkin di dalam perutnya. Ya seperti Kak Yanti ya, pasti tahu persis apa yang dirasakan kesakitan anaknya, pasti hati ibunya juga tergerak. Seperti itulah Tuhan kita. Dia tahu persis apa yang saat ini yang ada di dalam hati kita. Dia tahu persis apa yang saat ini kita lagi inginkan. Dan saya yakin ketika kita mau membuka hati kita, Roh Kudus turun tangan, belas kasihan turun tangan, dan kita akan menerima itu tepat pada waktunya. Mungkin belum sekarang, seperti apa yang saya alami. Bertahun-tahun saya bergumul, tetapi Tuhan memberikan itu tepat pada waktunya. Next. Belas kasihan Tuhan adalah kasih yang melihat, yang tergerak dan bertindak. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan rahamim, artinya belas kasihan Tuhan yang memiliki kedalaman yang radikal. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu dia bukan hanya sampai melihat, tetapi ketika Tuhan melihat penderitaan kita, Tuhan juga tergerak oleh keadaan kita. Tuhan juga bertindak untuk memulihkan kita. Maka dikatakan firman Tuhan, maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Ketika dia melihat begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan bukan hanya sampai melihat, tetapi di mana dia tergerak, makanya dia pun juga sanggup bertindak untuk memulihkan. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya, saat ini mari kita memiliki yang namanya belas kasihan. Ketika kita memperoleh yang namanya belas kasihan, kita pun juga siap melihat orang-orang sekeliling kita. Kita memperhatikan. Kita bersyukur kalaupun saat ini Tuhan lagi menempatkan orang-orang ada di sekeliling kita. Mari kita juga boleh menyalurkan belas kasihan yang kita terima dari Tuhan. Kita pun juga siap salurkan untuk kepada orang-orang di sekeliling kita. Next. Yang kedua, belas kasihan Tuhan menuntun kita kepada tujuan dan panggilannya. Yeremia 1 ayat 5 demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya percaya bahwa belas kasihan Tuhan menuntun kita kepada suatu tujuan dan panggilan. Di dalam firman Tuhan ini Tuhan sudah katakan bahwa Ia telah menetapkan kita, memanggil kita sejak dari kandungan ibu kita. Namun kadang membuat kita lari dari panggilan dan tujuan itu adalah karena kita sering merasa kita nggak layak, kita nggak cocok dan masih banyak menjadi kelemahan di dalam kehidupan kita. Dan tidak mungkin Tuhan pakai, kita merasa bahwa Tuhan tidak mungkin pakai orang-orang yang lemah seperti kita. Kadang itu yang membatasi setiap pikiran kita sehingga sering sekali Tuhan pun juga tidak luas untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara semuanya, saya juga boleh bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya dipulihkan, ketika saya disembuhkan, saya pun juga diberikan suatu keberanian. Saya seseorang yang minder. Saya berasal dari kampung. Saya datang beribadah, saya memilih untuk duduk kursi di paling belakang. Saya sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Saya merasa banyak sekali yang menjadi kurangnya saya. Saya merasa bahwa saya tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, aku tetap menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Seseorang yang minder, seseorang yang merasa bahwa banyak sekali menjadi kurangnya. Tetapi disitulah kuasa Tuhan bekerja.
ketika Tuhan boleh mengizinkan sesuatu hal terjadi di dalam kehidupan kita, yang menjadi kelemahan kita, yang menjadi kurangnya kita, Tuhan sanggup mengubahkan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika mungkin kita merasa kita tidak berharga, ketika kita merasa kita masih banyak sekali yang menjadi kelemahan di dalam kehidupan kita, tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah yang menjadi kelemahan kita, diubah menjadi sesuatu kemuliaan nama Tuhan, dan kita sanggup untuk memuji Dia sampai dengan saat ini. Itu yang saya alami. Ketika saya mengerti bahwa belas kasihan Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Saya pun mulai belajar. Saya menemukan panggilan di tengah-tengah kelemahan saya. Seringkali saya juga merasa saya nggak layak. Tetapi saya mau menjalankan tugas mulia yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Saya membawa hidup saya mulai dilatih oleh kakak-kakak saya. Dan saya juga bersyukur mereka masih bersabar untuk melatih saya. Salah satunya hambanya Kak Pia. Wah, mungkin benar dikatakan di tengah-tengah namanya dia harus diselipkan kata sabar. Karena pada saat itu dia memuridkan saya, kami tinggal bersama-sama di Gunung Kidul 12. Dia melihat sampai gemesnya dia melatih saya, dia bilang ayo Dek semangat gitu kan. Ada hal-hal yang saya karena merasa minder pada saat itu, saya merasa aduh sudahlah Kak saya banyak kurangnya, apalagi saya mau dilatih untuk nyanyi, wah kayaknya saya gemetar. Sampai dengan hari ini saya berdiri di tempat ini, saya juga terus berlatih Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi puji nama Tuhan karena belas kasihan Tuhan, Tuhan juga bisa memakai orang lain yang bisa mendidik, yang bisa mengarahkan, yang bisa menolong kita, yang bisa memberitahu, menasehatkan. Itu yang juga kita percaya bahwa kebaikan Tuhan melalui orang lain bagi diri kita dan kita juga siap untuk melayani orang lain. Saya bersyukur pada saat itu saya pun boleh melakukan hal-hal yang orang berpikir bahwa sudahlah kamu itu sakit. Tidak cocok untuk kamu jaga orang sakit di rumah sakit. Nggak cocok katanya. Tetapi di mana saya merasakan belas kasihan Tuhan, Tuhan selalu punya tujuan. Pada saat dalam kelemahan itu, saya memberanikan diri, enggak saya siap menjaga orang sakit di rumah sakit. Pada saat di rumah ada salah satu kenalan daripada orang tua rohani kami yang sakit. Dan sakitnya itu selama 1 tahun dia dirawat di rumah sakit. Dan itu ganti-gantian dan saya paling banyak disuruh untuk jaga. 1 minggu full saya menjaga dan saya juga tidak tidur. Tetapi di mana saya merasakan ketika memiliki hati yang tulus. Hati yang penuh dengan belas kasihan melihat orang lain. Karena saya yakin saya hidup juga karena kasih Tuhan kok, bukan karena kekuatan saya. Saya bisa merawat orang sakit dan saya juga tetap sehat. Bahkan pada saat masa COVID, di situ pun juga terjadi kakak saya, salah satunya yang kena COVID, Kak Pia. Pada saat itu justru yang diwaswasnya saya. Pokoknya harus jaga semuanya, kesehatan, pakai masker, wah pokoknya semua harus perlengkapannya itu ada. Yang ditakutkan adalah saya karena saya memiliki kelemahan, istilahnya kesehatannya harus dijaga. Tetapi puji nama Tuhan juga pada saat masa COVID saya tidak terkena COVID. Justru hambanya terkena dan saya menolong hambanya. Ada beberapa mereka, saya memasak untuk mereka, saya ketok kamarnya, ya silakan dimakan, Gojek gitu. Datang menyediakan makanan untuk mereka. Saya bersyukur itulah kasih Tuhan. Terkadang kita manusia melihat sesuatu, kasat mata kita melihat dan memandang. Kita melihat bahwa banyak banget yang sebenarnya tidak mungkin tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Bahkan dikatakan bahwa belas kasihan Tuhan bukan tujuan akhir, melainkan sebuah jembatan atau kekuatan yang menarik kita keluar dari keberadaan kita yang lama menuju kepada rencananya yang besar. Tuhan mengubah kelemahan kita menjadi suatu kesaksian. Tujuan mulia atas ketika kita berada di titik-titik terendah dalam hidup kita, Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya. Di tengah-tengah kegagalan kita, Tuhan sanggup mengubah itu menjadi kemuliaan-Nya.
Bahkan saya bersyukur ketika saya pun mengambil suatu keputusan, selesai saya berada di rumah pemuritan, saya pun pada saat itu mengambil suatu keputusan menjaga oma. Salah satu orang tua rohani, Om Frankie punya mama. Saya jaga oma sakit dan itu bertahun-tahun. Saya mengambil suatu komitmen bahwa saya mau jaga oma. Di usia oma yang cukup, setiap hari kita katakan bahwa ya oma sehat-sehat ya. Tapi dalam hati sebenarnya cepat ya. Karena lama. Saya katakan kadang-kadang hal-hal itu ya yang mengganggu di dalam pikiran. Ketika sudah mau ada belas kasihan Tuhan, kita menjaga, kalau namanya orang tua ya, kadang-kadang kita gemes juga. Oma sehat-sehat ya. Kapan ini? Tetapi di mana saya menyelesaikan amanat agung. Ketika Tuhan menaruh juga belas kasihan di hati saya untuk menjaga oma. Melewati dari tahun ke tahun. Bahkan orang bilang, loh kamu habisin usiamu di rumah di Gunung Kidul. Loh gak apa-apa, saya percaya Tuhan punya tujuan yang indah kok. Saya menyelesaikan dengan finish. Ketika oma selesai dipanggil Tuhan. Dan akhir juga saya mengambil keputusan untuk bisa keluar dari Gunung Kidul 12. Untuk belajar mandiri pada saat itu. Ketika saya ada di luar, banyak hal yang ada di dalam pemikiran saya. Mulai lagi, dagingnya mulai muncul. Lupa dengan belas kasihan Tuhan. Saya melakukan, saya suka memasak, jadinya saya jualan. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan sediakan apa yang saya butuhkan pada saat itu. Saya jualan, saya akhirnya sepi, ya sudah, saya tutup. Kakak saya bilang, kamu nih gak konsisten sekali. Suka-sukamu aja gitu kan. Pada saat itu udah tutup. Akhirnya saya pernah juga bekerja di tempat laundry. Saya belajar. Akhirnya Tuhan juga terus membawa saya. Saya juga bekerja di suatu yayasan di mana terhadap anak-anak kecil. Di situ saya juga boleh menjaga anak-anak khususnya untuk mengelola perlengkapan mereka. Tapi pada akhirnya Tuhan selalu memiliki tujuan yang indah dalam hidup saya. Singkat cerita, saya bertemu dengan salah satu bos owner yang di mana tempat Kak Pia bekerja. Itu pernah terlintas ketika kakak saya mengantarkan saya pergi ke tempat kerja. Tiba-tiba di jalan saya cuma terlintas, saya bilang, aduh Tuhan saya capek kerja seperti ini. Boleh gak Tuhan, kasihlah saya duduk di belakang meja. Gitu kan. Terus kakak saya, iya di rumah juga ada meja makan, gak mau duduk aja di belakang kursi gitu kan. Ada aja yang di ini. Tuhan saya mau gitu kan. Terlintas seperti itu, doa seperti itu terlintas begitu saja. Tetapi ternyata Tuhan tahu. Karena ada belas kasihan, tergeraklah hati Tuhan. Tuhan menaruh belas kasihan terhadap salah satu owner ini di mana tempat Kak Pia bekerja. Dia memanggil, Pia suruh adekmu ke rumah, tuh kan. Akhirnya sampai di sana dia bilang, kamu mau gak kerja di tempatnya Cici? Hah? Setahu saya di mana-mana orang lamar kerja dulu, kasih masuk surat lamaran, di interview dulu. Ini boleh masuk apa enggak? Ini beda ceritanya. Saya ditawarkan. Dan saya merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh kakak saya. Setiap kali saya melihat mujizat Tuhan pun juga dalam kehidupannya, ketika dia bekerja, dia tidak memasukkan surat lamaran. Dia yang dipanggil, dia yang ditawarkan. Dan itu berkali-kali saya lihat. Dan yang terakhir tempat saya bekerja di Bali, itu pun juga dia ditawarkan. Dan ternyata Tuhan yang sama pun, berkat yang sama pun, Tuhan bekerja. Kadang-kadang mungkin unik di dalam setiap kehidupan kita, tetapi itu pun juga yang saya rasakan pada saat itu. Saya dipanggil, saya ditawarkan. Tetapi saya memberitahu, Bu, C, saya ini punya banyak kekurangan. Kalau soal IT atau komputer, saya cuma bisa ya dasar-dasarnya aja. Untuk selebihnya saya angkat tangan. Saya kasih tahu, saya juga minder untuk ngomong di depan banyak orang, C, untuk ketemu karena akan terus berkomunikasi dengan konsumen atau customer.
Tetapi apa yang dikatakan? Cece yang akan ajarin kamu. Di mana-mana tidak ada seperti itu, tetapi di situ hanya berlaku setiap kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan melakukan itu. Saya mengakui apa yang menjadi kurangnya saya. Karena di sini ketika kejujuran kita lakukan di dalam kehidupan kita, di situ pun berkat Tuhan akan terbuka. Dan itu pun juga salah satu yang diajarkan oleh orang tua rohani kami. Om selalu memberitahu, dimanapun kamu berada, belajar untuk mengakui apa yang menjadi kelemahanmu. Jangan pernah menutupi. Karena ketika kamu mengakui, disitulah Tuhan turun tangan. Ketika kamu jujur, Tuhan yang akan menolong kamu. Pada saat saya mengakui yang menjadi kurangnya saya, puji nama Tuhan, saya boleh diajar, saya boleh dididik. Saya yang mungkin dulunya hanya terima yang suka saya di foto, yang tinggal yang mana bagusnya ya. Saya minta tolong Kak, tolong dipilih yang mana bagus. Tetapi di situ saya diajarkan untuk boleh memilih foto. Dari beratus-ratus foto saya juga harus boleh berkomunikasi dengan konsumen. Puji nama Tuhan, semua saya jalankan dengan belas kasihan Tuhan. Semua saya jalankan dengan belas kasihan Tuhan. Kalaupun saat ini, biar izinkan hati kita untuk senantiasa terbuka. Itu pun juga yang saya pelajari setiap hari di dalam hidup saya. Next. Di 2 Korintus 12 ayat 9. Ini ayat menjadi favorit di dalam hidup saya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Pada saat itu saya merasa bahwa kekurangan kelemahan saya begitu banyak. Tetapi Tuhan sanggup mengubahkan. Kata Tuhan, justru di dalam kelemahan terletak kuasa Tuhan sempurna. Apapun yang saat ini kita merasa saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Saya tidak pantas untuk berbicara. Mungkin saya tidak pantas untuk ketemu dengan orang-orang yang hebat. Tetapi saat ini saya percaya dan yakin Tuhan sanggup mengubah satu pribadi yang mungkin kita melihat bahwa ini tidak pantas. Tetapi bagi Tuhan dia melayakkan setiap orang-orang yang memiliki suatu kelemahan di dalam setiap kehidupannya. Salah satunya saya. Saya merasa saat itu bahwa tidak berharga, tetapi Tuhan mengangkat menjadi pribadi yang bernilai dan berharga. Saya yakin bahwa setiap Bapak Ibu Saudara semua juga memiliki yang namanya kesaksian-kesaksian yang dahsyat dan hebat. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di mana belas kasihan Tuhan. Karena di sini kita percaya bahwa ketika kita memiliki hati yang senantiasa berpaut pada Tuhan, kita terus datang kepada kaki Tuhan. Kita meminta pertolongan, kita meminta belas kasihan Tuhan. Kita terus mengangkat tangan kita meninggikan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mau melekat terus berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saya yakin kelemahan-kelemahan kita perlahan-lahan Tuhan akan hilangkan. Dia akan memberikan kita sesuatu kekuatan yang hebat. Dia akan memberikan suatu talenta-talenta yang bagus dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Next. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan, ketika pertolongan Tuhan, ketika belas kasihan Tuhan terjadi dan tergenap di dalam kehidupan saya, bahkan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya juga bersyukur pada saat itu ketika saya dipulihkan oleh Tuhan, saya menerima belas kasihan Tuhan. Saya pun juga melayani setiap generasi pada saat saya ada di Bali. Saya pun juga melayani setiap generasi-generasi yang terhilang, generasi-generasi yang mungkin minder dulu sama seperti saya. Saya melayani. Saya juga memberi waktu untuk mereka. Dan saya bersyukur saya juga sampai diberikan kemampuan oleh Tuhan terus melayani Tuhan. Saya juga percaya bahwa kalaupun sampai dengan hari ini
Tuhan pun juga bawa saya ke tempat ini. Saya bersyukur kemarin tanggal 26 Maret saya genap 1 tahun di tempat ini. Saya percaya itu juga bukan karena kehebatan dan kekuatan saya. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk keluarga besar di tempat ini yang menerima. Boleh dengan kasih, kebaikan, kemurahan, perhatian semuanya untuk saya, bahkan dengan kedua kakak saya, dan saya percaya apa yang ada di dalam hati kami, kerinduan kami adalah untuk melayani generasi. Dan saya juga bersyukur kalaupun saat ini Tuhan juga terus membawa hidup saya untuk bergerak di dalam generasi. Yang boleh Tuhan juga pertambahkan jiwa-jiwa, puji nama Tuhan. Sekarang anak-anak remajanya semakin ditambahkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan di mana disinilah Tuhan juga melatih bahwa waktu kita juga harus berikan untuk generasi. Terkadang waktu kita, hidup kita, apa yang kita miliki, kita juga harus salurkan untuk orang lain. Kita juga harus memperhatikan orang lain. Karena belas kasihan Tuhan sudah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya bersyukur kalaupun sampai dengan hari ini terus Tuhan bawa untuk boleh senantiasa bergerak di generasi. Bahkan saya juga bersyukur di tempat ini banyak hal juga Tuhan sudah bukakan untuk boleh saya terus mau melayani Tuhan. Dan di sini saya yakin bahwa seperti tadi yang boleh saya sharingkan, mengapa kita perlu memberikan ruang di hati kita untuk belas kasihan itu bekerja dalam hidup kita. Karena belas kasihan Tuhan sanggup memulihkan, memampukan dan memberikan kita keberanian dalam hidup kita. Karena belas kasihan Tuhan menuntun kita kepada tujuan dan panggilannya yang mulia. Next. Ini dia. Ketika Tuhan memulihkan, bahkan Tuhan memiliki tujuan yang indah. Saya pun juga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan S1 saya di Jakarta. Dengan senyuman seperti ini sebenarnya di dalam hati itu banyak hal bergejolak yang sudah dilewati. Dengan ingin meraih sesuatu hal yang Tuhan boleh janjikan, ada hal-hal tangisan, air mata, proses, kesakitan yang juga saya alami. Dan di sini saya percaya bahwa 1 Petrus 2 ayat 9 dibilang katakan tadi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan. Saya juga bersyukur pada Tuhan kalau saya bisa menyelesaikan S1 saya, itu juga semua itu saya merasa seperti mimpi. Kesakitan begitu banyak, proses begitu banyak, dan pada saat itu pun juga saya menyelesaikan skripsi saya terakhir, ternyata saya dicoret, dan saya pun juga akhirnya mau menyerah juga. Tetapi di mana orang tua rohani saya terus mensupport saya bahwa kamu pasti bisa. Dan saya katakan pada saat itu kalau bukan Tuhan saya tidak mampu. Ketika saya dicoret semua, dari bab 1 sampai bab 5 disuruh buat ulang. Dan hanya diberikan kesempatan selama 1 minggu. Saya bilang saya bukan orang gila yang tidak bisa menyelesaikan selama 1 minggu. Tetapi itu terjadi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya diberikan kemampuan. Saya begitu banyak mengalami kasih Tuhan sehingga saya katakan Tuhan, hidup saya milik Tuhan. Saya menyerahkan untuk melayani Tuhan. Saya undang para pemusik. Next. Kalau hati kita terbuka, kita diubahkan dan dipulihkan. Kalau ketika hati kita tertutup, kita tetap haus walaupun sumbernya ada. Seperti matahari, dia tetap bersinar. Walaupun kita keluar ataupun tidak keluar, dia tetap bersinar. Demikianlah kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Selalu ada menanti kita untuk terus datang pada Tuhan.
Mari kita buka hati kita saat ini. Relakan hati kita untuk biarlah belas kasihan Tuhan masuk dalam hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari jemaat angkat suara mengatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, yes, Tuhan Yesus, menyediakan yang ku perlu. Kami bersyukur Yesus. Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita merenungkan betapa belas kasihan Tuhan sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak mau bekerja di dalam hidup kita, tetapi karena hati kita yang tidak menerima Dia masuk dalam hidup kita. Biarlah pagi hari ini mari kita membuka hati kita. Kita rela bahwa belas kasihan Tuhan untuk masuk dalam hidup kita. Mari kita undang supaya Tuhan boleh bekerja seluas-luasnya di dalam hati kita. Minta Tuhan bahwa kita membutuhkan belas kasihan Tuhan saat ini, yang sanggup memberikan kita kekuatan dan kemampuan apapun yang kita gumulkan hari-hari ini, bahwa Dia sanggup menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Saatnya kami masuk di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita mempersiapkan perjamuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur padamu Yesus. Ketika kami tidak layak Tuhan, Engkau melayakkan kami. Ketika kami seharusnya tidak menerima setiap kebaikan-Mu, tetapi Engkau senantiasa memberikan. Engkau memilih setiap kami Tuhan Yesus. Dengan belas kasihan yang datang daripada-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami.
Dan melalui perjamuan kudus-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita angkat perjamuan kudus di atas kepala kita. Pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan di atas kepala kita. Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami mempercayai bahwa Engkau telah menguduskan setiap kami melalui darah-Mu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semuanya, percayakah bahwa cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu tercurah dalam hidup kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, mengakui kami memerlukan-Mu Tuhan. Setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami bersyukur dan percaya mujizat-Mu masih ada saat ini Tuhan. Mari kita bersyukur, naikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar dan hebat di dalam kehidupan kita. Dia sanggup menerobos setiap kedalaman hati daripada kita. Yang lemah boleh diberikan kekuatan. Saat ini yang mengalami sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kau Allah yang kami hebat Tuhan Yesus. Setiap pergumulan apapun Tuhan, bagi kami mustahil Tuhan, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami bersyukur padamu Yesus. Jamahan
Kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, apapun yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu dibuat berhasil. Berkat dari berkat dari atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.